Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan beberapa materi yang dimana untuk memenuhi kriteria tugas besar 2 kenegaraan. Materi-materi tersebut yaitu pemahaman dan penerapan konsep hak asasi manusia dan juga wawasan Nusantara. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan ketahanan nasional dan hubungan agama dengan negara. Yang ketiga, pemahaman dan penerapan konsep otonomi daerah. Dan yang terakhir, pemahaman dan menjelaskan globalisasi dan dampak pada kebangsaan. Untuk anggota kelompok sendiri, kami ada 5. Yang pertama, Rizda Rahmadini. Yang kedua, Lansila Muda. Yang ketiga, Aulia Salsabila. Yang keempat, Putri Fadila Hermawan. Dan yang terakhir adalah Nur Anissa. Hak asasi manusia dan wawasan Nusantara. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terikat dengan hukum. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia seperti rakyatnya. Selanjutnya ada penerapan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia seperti pembunuhan, diskriminasi, hingga pelecehan. Kasus-kasus di atas merupakan meningkat angkanya tiap tahun. Sudah ditulis dalam UUD 1945 pasal 281 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi nyatanya, pasal inilah yang banyak dilanggar. Padahal, pasal ini sangat penting dalam membela HAM setiap warga negara. Kasus tersebut sudah sulit ditangani karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan pihak keamanan. Jadi kesimpulannya penerapan HAM di Indonesia masih terabaikan, bahkan undang-undang yang dibuat masih sering dilanggar dan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Jika undang-undang tersebut dipatuhi dengan baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadi lebih baik. Penting untuk kita menjunjung tinggi rasa toleransi serta saling menghormati. Selanjutnya ada pengertian wawasan Nusantara. Menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang berasal dari Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yang berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah serta menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bertindak, dan bersikap dalam rangka mengatasi bermacam masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya ada bentuk penerapan wawasan Nusantara di Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dengan melihat dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga pertahanan dan keamanan merupakan dasar bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga untuk mengantisipasi ancaman yang muncul dari dalam maupun luar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah Indonesia merdeka sebagai bangsa dan negara, wawasan Nusantara ini sudah diterapkan dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling nyata dan penting adalah di bidang politik kewilayahan. Pada forum internasional, kawasan laut Indonesia memperoleh pengakuan mengenai integrasi teritorial yang sering disebut dengan Laut Nusantara.
Sebelumnya, kawasan Laut Nusantara tersebut sering dianggap sebagai kawasan laut bebas yang bisa dilalui serta diambil kekayaannya oleh negara lain dengan begitu saja. Selain itu juga adanya konsep landasan kontinental Indonesia dan zona eksklusif Indonesia atau ZI yang membawa banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian, Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam yang lautan Indonesia dengan baik dan maksimal. Adanya landasan kontinental juga menjadikan luas wilayah Indonesia menjadi bertambah. Ketahanan nasional. Setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mencapainya, banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Oleh karena itu, perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat terjamin. Ketahanan berasal dari asal kata tahan, yang artinya tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Hubungan agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi. Sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-negara muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan, pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan, proses sekularisasi secara terbatas juga terjadi di negara-negara agama yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran dengan melegalisasi aturan-aturan operasional tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara barat sekuler seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Dengan demikian, baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini, hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk yang kedua, atau hubungan persinggungan antara agama dan negara, yang berarti tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Dalam hubungan semacam ini, terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau memerlukan legitimasi agama. Oleh karena itu, sering sekali dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler, tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.
Pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik seperti legislasi hukum-hukum agama Islam tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama. Hanya saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Di satu sisi, terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali partai-partai agama Islam dan akomodasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan publik. Namun di sisi lain terjadi perubahan orientasi politik warga santri yang tidak otomatis mendukung partai-partai Islam, tapi justru banyak mendukung partai-partai nasionalis. Pengertian otonomi daerah dan good governance. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integritas dan harmoni sosial. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya yang lainnya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan lokal. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik. Oleh karena itu, ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukung dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Hubungan antara good governance dengan otonomi daerah. Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata perintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi, dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang dilindasikan melakukan penyimpangan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sekurang-kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan
pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu 1. Urusan pemerintahan, 2. Kelembagaan, 3. Personil, 4. Keuangan, 5. Perwakilan, 6. Pelayanan publik, 7. Pengawasan. Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dan dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun di samping penataan terhadap 7 elemen dasar di atas, terdapat juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan otonomi daerah di Indonesia secara keseluruhan, yaitu penataan otonomi khusus NAD dari Papua, penataan daerah dari wilayah perbatasan, serta pemberdayaan masyarakat. Setiap elemen tersebut disusun penataannya dengan langkah-langkah menyusun target ideal yang harus dicapai, memotret kondisi senyatanya dari mengidentifikasi gap yang ada antara target yang ingin dicapai dibandingkan kondisi real yang ada saat ini. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah kata serapan dari globalization. Secara bahasa, global memiliki arti mendunia, sedangkan ization memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara harfiah, pengertian globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi juga merupakan proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat global atau umum, di mana batas-batas antar negara lulus sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan dari negara maju ke negara berkembang berjalan cepat serta terjadi hubungan dan ketergantungan antar negara di dunia. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Faktor penyebab globalisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena dorongan dari dalam negara sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena pengaruh dari negara lain atau perkembangan dunia luar. Ciri-ciri globalisasi. Berikut ciri-ciri globalisasi, yaitu 1. Perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Contohnya dengan kemajuan teknologi saat ini, yang mampu membuat kita menjadi lebih efisien, adanya ojek online juga bisa menjadi salah satu tandanya globalisasi yang ada di Indonesia. 2. Pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di tiap negara menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi World Trade Organization atau WTO. 3. Meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama adalah ciri-ciri globalisasi, misalnya meningkatnya masalah bersama pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Dalam hal ini, masalah ini harus diselesaikan secara bersamaan, tidak hanya satu negara saja yang mampu menyelesaikannya. 4. Adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Pertukaran budaya menjadi contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat mudah ditemukan. Kemajuan teknologi ini membuat interaksi antar masyarakat dunia secara luas yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, kegemaran generasi muda terhadap budaya-budaya asing seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Faktor penyebab globalisasi. Berikut beberapa faktor penyebab globalisasi yaitu 1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat yang dialami oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang. 2. Perdagangan bebas. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal lainnya adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi.
Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. 3. Perkembangan HAM. Faktor penyebab globalisasi berikutnya adalah perkembangan HAM di berbagai belahan negara di dunia. Perkembangan hak asasi manusia atau HAM menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut memengaruhi upaya perlindungan maupun penegakan HAM. Hal ini juga bisa dilihat dari permasalahan HAM yang masih cukup sering terjadi di Indonesia. 4. Kerjasama atau hubungan antar negara. Faktor penyebab globalisasi yang tak kalah penting adalah kerjasama atau hubungan antar negara. Contohnya saja Indonesia yang bekerjasama dengan negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral, ataupun internasional. 5. Perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat. Masih seputar ilmu pengetahuan, faktor penyebab globalisasi internal yang pertama adalah perkembangan cara berpikir dan pendidikan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Dampak globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi yaitu yang pertama, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan kehidupan. Kedua, kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ketiga, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Dampak negatif globalisasi yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Kedua, mudahnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Ketiga, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. 4. Maraknya penyeludupan barang-barang ilegal. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang beberapa materi untuk tugas besar 2 kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.